Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi rekan-rekan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga teman-teman diaspora di seluruh dunia. Kita akan diskusi tentang Indonesia yang begitu besar, yang begitu kaya. Seperti kita ketahui, ini ada berita viral tentang 4 pulau di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, yang kemudian dipindahkan menjadi bagian daripada Kabupaten Tapanuli Utara di Sumatera Utara. Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah. Tapanuli Tengah. Jadi artinya memang menarik ini kenapa Kemendagri membuat keputusan itu tahun 2022. Ternyata setelah kita ketahui banyak sekali sumber daya alam yang ada di daerah sana, ya, natrium, kemudian juga ada nikel, kemudian juga ada migas, dan ini tentunya sangat luar biasa nilainya, ya. Makanya mungkin jadi perhatian khusus dari Bobi Nasution, menantu daripada Jokowi yang menjadi gubernur Sumatera Utara. Untuk bahas ini kita akan dengarkan bagaimana Aceh yang menjadi rebutan dari dulu menjadi luar biasa, terutama ya sejak Indonesia merdeka sampai sekarang terus menjadi berita besar karena memang jasanya besar untuk negara Republik Indonesia ini. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Heri, ini harus hati-hati betul, Kang Heri. Aceh ini punya perjalanan panjang, punya sejarah panjang. Baik Aceh sebagai negara merdeka sebelum Indonesia ada, maupun Aceh yang rela untuk bergabung dengan Indonesia, bahkan Aceh juga yang menyumbangkan harta bendanya, emas, ya, untuk membeli pesawat kita yang pertama, jangan lupa tuh. Burak ya. Dan Aceh juga berkorban cukup banyak. Tapi kekecewaan Aceh itu sejak dari awal mereka sudah mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Ke Republik ini. Bahkan jauh sebelum kita merdeka, ya kan, sempat Bung Karno itu ke Aceh, ketemu Daud Breh. Apa pertanyaan Daud Breh terhadap Bung Karno? Daud Breh memanggil Bung Karno itu Adinda. Jadi Adinda, Indonesia merdeka ini, ya kan, untuk apa? Atau untuk meminggirkan Aceh, atau untuk meneterbelakangkan Aceh. Itu sudah pertanyaan-pertanyaan itu, Bu. Dan bahkan dijawab Bung Karno, tidak, Aceh adalah bagian dari kita. Aceh ini adalah Islam. Indonesia merdeka salah satunya adalah untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Itu jawaban Bung Karno pada tahun 40-an sebelum kita merdeka. Kita merdeka, Aceh juga merayakan sukacitanya luar biasa. Dalam bentuk bagaimana orang-orang Aceh melepaskan emas dan mengumpulkan untuk Republik Indonesia itu. Nah, tapi mereka setelah kemerdekaan juga mengalami kekecewaan, Pak Heri. Hampir berontak. Dikirim berbagai delegasi utusan, tidak bisa selesai. Bung Hatta datang, tokoh-tokoh datang, tidak bergeming. Ulama-ulama Aceh. Dulu ada Persatuan Ulama seluruh Aceh, Pusat. Akhirnya datanglah, dikirim orang pusat, yaitu Pak Nasir. Pak Nasir yang menyelesaikan ini. Ditanya ini, bagaimana ini kami dicabut, Pak Heri, yang dulu punya Pangdam sendiri, ditarik menjadi bagian dari Sumatera Utara. Pemerintahan juga ditarik menjadi Sumatera. Seperti itu. Mereka marah, Pak Heri. Kami sebelum mereka udah berdaulat, ya kan? Sudah melahirkan tokoh-tokoh, ya kan? Jadi kita harus pahami kemarahan ini. Kita jangan lupa pertumpahan darah itu udah terlalu banyak di Aceh, Pak Heri. Mulai dari sejak Belanda itu tidak mampu menaklukkan Aceh. Maka ada teori Snokhogron yang mulai masuk seperti itu. Jadi jangan lawan Aceh dengan perperangan, tapi lembahkan dia dari dalam. Ya kan? Buat sekularisasi di Aceh, kirim, tangkap dan adu domba, seperti itu, Pak Heri. Perlawanan itu, darah Aceh itu darah yang luar biasa. Kita lihat bahwa suaminya mati, dia menjadi panglima perempuan. Apa istilahnya? Armada tempur di Libanon, apa ada perempuan, pasukan perempuan, Malahayati kan? Malahayati. Nah, ada nama pasukan khusus perempuan itu. Itu para janda-janda semua, Pak Heri. Luar biasa, pasukan elitnya pada waktu itu.
Ada istilahnya, lupa saya. Nah, bukan ada istilahnya apa, bale, ulu bale apa namanya itu, lupa nanti. Nah, Pak Nasir datang, Pak Eri. Akhirnya tetap mereka, Pak Nasir, kami mau apabila, ya kan, apabila bahwa ini provinsi, terus Pangdam, kedaulatan, kayak gitulah, tuntutan Aceh. Kata Pak Nasir, nggak bisa. Kita adalah mekanismenya, kan Pak Nasir kan orang yang sangat konstitusional. Mekanisme. Nanti saya bawa, tapi saya janji saya akan memperjuangkan. Tidak, kami mau jawabannya sekarang. Anda mampu nggak untuk menjawab ini sekarang? Pak Tuan Nasir. Ya kan? Kata Nasir, saya tidak bisa memutuskan. Ini akan saya bawa ke pusat, nanti di pusat percayakan dengan saya. Oh, nggak bisa. Ya sudah, berarti kita deadlock. Deadlock ini. Sudah, pagi hari, menjelang perpisahan, Pak Nasir buat sambutan. Apa dalam sambutannya Pak Nasir? Mungkin saya adalah akan terakhir ke Aceh sebagai pejabat dari pusat. Kenapa? Nanti setelah saya balik ke Jakarta, maka saya akan melepaskan jabatan saya. Loh, kenapa? Saya tidak ingin dalam jabatan saya terjadi pertumpahan darah, tempur antara pusat dan Aceh. Karena pusat pasti akan mengirim bala tentara, Aceh tetap akan terjadi clash pertempuran. Kaget-kagetlah ulama-ulama dan tokoh Aceh. Kalau begitu, Pak Nasir, Tuan Nasir, Anda tidak boleh pulang dulu. Kami musyawarah lagi. Ini nggak bisa. Kami ingin bahwa Anda tetap menjadi orang pusat. Gitu. Akhirnya Pak Nasir menunda kepulangannya itu, Pak Eri. Saya mereka bermusyawarah. Akhirnya sudah mereka sepakat menyerahkan sepenuhnya ke Pak Nasir untuk menyelesaikan persoalan relasi Aceh dengan pusat ini, Pak Eri. Hubungan Aceh dengan pusat ini. Pak Nasir lah membawa melalui mekanisme, aturan yang ada. Setelah itu putus. Apa yang diinginkan oleh Aceh dipenuhi. Tapi melalui tahapan seperti itu. Artinya Pak Nasir menyelesaikan, Pak. Tapi setelah Orde Baru kan juga pendekatannya militeristik. Maka muncullah yang namanya Gerakan Aceh Merdeka itu. Maka mulai terjadi yang namanya daerah operasi militer. Tumpah darah lagi, Pak Eri. Alhamdulillah, Allah takdirkan bencana yang luar biasa. Kan itu adalah bencana. Iya, tsunami. Tsunami. Tapi dengan peristiwa tsunami itu kita bisa berunding. Datang lagi tokoh Islam loh. Wapres pada waktu itu, yaitu Pak Yusuf Kala, melakukan perundingan, di Helsinki, terjadilah perdamaian, diberikan yang namanya otonomi khusus seperti itu Aceh. Dari dulu memang dia udah daerah istimewa, tambah lagi, bahkan boleh pakai bendera GAM itu untuk partai lokal dan sebagainya. Redalah seperti itu. Ini ada peristiwa ini, Pak Eri, jangan lupa seperti itu. Ini saya tidak tahu Mendagri ini, ya kan, Pak Tito ini memahami nggak konteks sejarah ini? Jangan enggak ya? Ya itu loh, jangan hanya lihat cuan, lihat ada sumber rezeki, terus konyong-konyong mau dipindahkan ke ke Sumatera Utara. Yang kebetulan gubernurnya adalah Bobi yang juga adalah mantunya Pak Jokowi. Ya. Kenapa? Kenapa kok di Aceh nggak bisa cawi-cawi, Pak Eri? Karena dia ikat dengan aturan. Khusus ya? Khusus, pembagiannya jelas, ada bagian-bagiannya. Tidak hanya di 4 ini, Pak Eri, Allah berikan keberkahan. Kan ini ada surat, Eri. Apabila satu negeri itu masyarakatnya beriman dan bertakwa, ya, seperti itu, maka akan kubukakan rezeki. Dari bawah, dari atas yang luar biasa. Aceh sekarang dibukakan pintu-pintu rezeki, Pak Eri. Tidak hanya di sini, di Pulau Odaman itu sumber daya migasnya melebihi Arab Saudi dan negara-negara Arab. Di Pulau Odaman. Itu orang sudah ngicer nih. Jadi akan menjadi kaya raya. Nah, sekonyong-konyong di Kecamatan Singkil Utara ya, Kabupaten Singkil ini ada pulau Mangkir besar, Mangkir kecil, pulau lipat, pulau panjang. Konyong keluar putusan Mendagri menyatakan itu bagian dari
Provinsi Sumatera Utara bagian dari Tapanuli Tengah. Ini kok bisa seperti itu gitu loh Pak Eri. Ini akan meledakkan lagi nih. Ternyata enggak betul, sekarang udah ramai. Sudah ramai. Tadi siang saya ditelepon oleh ketua DPD kita. Ketum, apa sikap kita ketum katanya? Kami butuh perintah ketum katanya. Singkir, ya. Kami kalau nggak bisa ini kami bisa, kita harus bawa, harus rakyat ini minta, kita harus menyatakan sikap ketum. Saya bilang nyatakan sikap, tolak. Harus bersama-sama dengan rakyat Aceh. Saya udah perintahkan tadi. Anda harus menolak bahwa ini 4 kecamatan bagian dari Sumatera Utara karena tidak ada historisnya. Bahwa ini tetap bagian dari daerah Aceh seperti itu. Saya sudah perintahkan. Dia minta, oke, Tum, kami akan laksanakan. Buat surat resmi, aku bilang. Dan saya belum sempat bicara sama provinsi, DPW kita. Nanti mungkin saya akan telepon nih Pak Prof. Darni seperti itu. Nah, jadi Pak Eri, menurut saya ini ada apa sesungguhnya? Pada waktu yang bersamaan juga nanti kita bahas ada peristiwa Raja Ampat. Ini daerah-daerah yang gawat ini Pak Eri. Daerah-daerah punya sejarah untuk melepaskan diri Pak Eri. Ini kalau Aceh mau melepaskan diri, ini makmur dia. Mungkin melebihi yang namanya Brunei. Mungkin melebihi yang namanya Singapura. Ini kalau ini saja Pak Eri. Minyak, apalagi di Pulau Andaman itu, itu menghasilkan, waduh, mereka akan menjadi kaya raya Pak Eri. Luar biasa nih Aceh. Kalau misalnya kita lihat apa namanya kasus Raja Ampat misalnya, sekarang ke Singkil, Aceh Singkil, yang kaya raya itu, mungkin nggak oligarki gitu memang? Pasti Pak Eri. Kenapa kalau masuk Aceh dia tidak bisa alergi sesuka-sukanya di Sumatera Utara? Enggak di Aceh. Di Aceh, iya. Tidak, karena dia punya aturan sendiri. Karena daerah khusus gitu, daerah istimewa dan daerah khusus seperti itu. Tapi kalau di Medan dia bisa atur-atur kayak gitu loh. Kita udah tahu jejak-jejaknya ini, ya kan? Nanti jangan-jangan dibuat juga namanya program PSN, program strategi nasional dan macam-macam seperti itu. Bisa jadi. Itu kalau presidennya Jokowi. Jangan lupa. Jangan-jangan Pak Mendagri ini lupa dia presidennya udah Prabowo. Mungkin dia ingat, wah ini presiden masih Jokowi kayak gitu loh. Ini Pak Presiden Prabowo, buktinya faktanya bahwa Pak Prabowo itu bersama rakyat Raja Ampat. Dia mengambil tindakan tegas. Langsung cabut ya? Langsung cabut 4, tapi 1 belum. Walaupun itu BUMN kan, nanti kita bahas seperti itu Pak Eri. Tapi kalau lihat kemarin berita di TV itu, ini banyak sekali Pak Eri penolakan. Ramai luar biasa Pak Eri. Iya, karena penolakan yang ramai itu kelihatannya kemarin di TV, TikTok kayaknya sudah agak melemah. Enggak, dia kalau nggak tahu saya, dia bahkan gugat aja katanya. Iya, kalau misalnya memang ada keberatan yang itu ya kita juga bisa meninjau ulang atau apa. Nah, ini udah jelas memancing keributan Pak Eri. Di tengah-tengah Pak Prabowo lagi bagaimana mengkonsolidasi, kita mengalami kesulitan ekonomi hari ini, kok ditambah PR-PR yang seperti ini. Menurut saya menambah beban. Bukan seharusnya menteri-menteri itu meringankan beban presiden, membantu presiden, justru menjadi beban Pak Eri. Nah, ini apalagi Pak Eri kalau kita mau lihat ya kan kondisi ya hari-hari ini bahwa mereka luar biasa. Kemarin sudah ada pertemuan difasilitasi, ditinggal oleh gubernurnya, oleh Mualim, ya kan Muzakir Manap, sebagai orang Timur, sebagai orang Aceh yang menjunjung tinggi peradaban, sebagai tamu dia terima tamunya datang. Setelah itu dia mengatakan, karena saya ada kepentingan saya tinggal, ditinggal. Itu kan harusnya bisa membaca isyarat itu, seperti itu. Terus yang dapat siapa? Orang Aceh ini udah terbiasa perang. Bukan orang Aceh udah terbiasa perang. Ya. Genetik itu genetik perlawanan Mbak Eri. Bukan genetik menerima, genetiknya Aceh dari sejak dulu ada genetik perlawanan, genetik patriot. Gitu loh. Jadi menurut saya minta Presiden Prabowo segera menginstruksikan, memerintahkan mungkin 7 kali 24 jam bila perlu kayak model pencabutan yang ada di Raja Ampat itu untuk mencabut lagi keputusan Mendagri itu. Kan ini nggak cukup payungnya dengan Kemendagri nggak cukup. Tapal batas dan lain sebagainya kan dengan undang-undang gitu. Oke. Menarik. Artinya kalau misalnya Mendagri tetap ngotot gitu tidak mencabut gitu ya.
Itu kan bisa jadi kemarahan. Berarti kalau dia rakyat mencabut, Aceh itu. iya kemarin rakyat Aceh, jangan lupa tuh hubungan. Nih, saksi nih Pak Eri. Iya. Pak Muzakir Manap itu Hmm. dari 2014 pendukung Pak Prabowo. Bersahabat. 2019 pendukung Pak Prabowo. Kemarin dukung. Jadi dia sangat dekat dengan Pak Prabowo. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan aja Tito juga kemudian akhirnya sadar. Iya, saya kira inilah jangan menambah beban lagi lah seperti itu. Saya tidak tahu, jangan-jangan ini juga menjadi bagian dari yang disebut siapa geng Solo itu. Geng Solo ya. Oke, terima kasih ke Pak Ketum. Iya. Pemirsa sekalian, menarik tadi ulasannya. Jadi kita tunggu aja, mudah-mudahan saja Pak Tito Karnavian Mendagri sadar diri, kemudian mencabut ya, sebelum mungkin Pak Prabowo marah untuk memerintahkan mencabut itu, karena pertimbangannya Aceh ini yang sangat luar biasa. Ada ini. pertimbangan historis. Historis apalagi kan? Ada pertimbangan namanya tidak hanya politis ya? Iya. Tidak hanya pertimbangan cuan saja. Ada ini lihat. Historisnya itu yang luar biasa. Luar biasa ini. Sama kayak Jogja. Ini luar biasa. Jogja sama Aceh sama istimewanya. Oke, terima kasih. Sekalian pemirsa, kita akhiri dan mudah-mudahan kita akan ketemu dengan bicara lagi dengan topik yang lain yang sangat menarik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.